Kepala Jorong Tanjuang Tangah tempuh jalur hukum atas dugaan pencemaran nama baik. Kasus ujaran dan konten fitnah jadi sorotan di Payakumbuh. Payakumbuh, 6 November 2025, polemik dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial kini memasuki babak baru. Kepala Jorong Tanjung Tangah, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota, berinisial A, resmi menempuh jalur hukum setelah menjadi korban penyebaran konten yang dinilai merusak kehormatan dan kredibilitasnya sebagai pejabat publik. Pelaporan resmi tersebut register dalam laporan polisi nomor STTPLP B371-11-2025 SPKT Polres Kota Payakumbuh Polda Sumatera Barat, tertanggal 5 November 2025, dan diterima oleh Kanit SPKT UB Pamaptai, Inspektur Polisi Ronald Yudi Putra. Kasus ini menyoroti pemilik akun berita berinisial B dan oknum penyebar konten berinisial Y, yang diduga menyebarkan isu sensitif berupa tuduhan perselingkuhan pada 4 November 2025. Konten tersebut kemudian beredar luas di berbagai platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp, tanpa klarifikasi atau pembuktian. Menurut laporan, B bahkan sempat melakukan intimidasi terhadap korban melalui pesan WhatsApp, berusaha mengorek informasi pribadi yang tak memiliki relevansi publik. Sementara Y diduga berperan aktif dalam menyebarluaskan isu tersebut, bahkan mengaku menyimpan bukti yang tidak pernah ditunjukkan secara sah kepada pihak berwenang. Kerugian saya bukan hanya secara pribadi, tetapi juga moral dan sosial. Nama baik saya sebagai kepala jorong telah dirusak oleh konten fitnah yang disebar tanpa dasar, ujar A dalam keterangannya. Secara hukum, tindakan kedua terlapor diduga memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana. Praktisi hukum Tommy Hadianda, SHI, menilai ketentuan ini berlaku tanpa memandang status media baik resmi maupun tidak karena substansi pidananya terletak pada unsur penyebaran informasi yang menyerang kehormatan seseorang. Dalam konteks ini, tindakan akun berinisial B dan Y dapat dikategorikan sebagai publikasi fitnah, bukan kritik atau karya jurnalistik. Kebebasan pers tidak berarti kebebasan untuk menista. Jika suatu media menyebarkan tuduhan pribadi tanpa bukti nyata, maka itu bukan lagi produk jurnalistik, melainkan tindak pidana siber, ujar salah satu praktisi hukum Tommy Hadianda, SHI. Kasus ini memperlihatkan semakin kaburnya batas antara kebebasan berekspresi dan penyalahgunaan media sosial. Fitnah digital kini menjadi senjata baru yang menimbulkan trauma psikologis, kerugian reputasi, dan dampak sosial jangka panjang. A sebelumnya dikenal aktif memperjuangkan hak perempuan dan keadilan sosial di wilayahnya. Ia juga terlibat dalam sejumlah advokasi hukum di Nagari Pandam Gadang, termasuk kasus yang melibatkan W, yang kini telah berstatus tersangka. Tindakan hukum yang ditempuh A dinilai sebagai langkah tegas untuk memulihkan nama baik dan sekaligus memberi pesan bahwa hukum tidak boleh kalah oleh opini publik. Pihak Polres Kota Payakumbuh menyatakan akan memproses laporan sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan mengimbau masyarakat agar tidak memperkeruh situasi dengan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Kami mengingatkan masyarakat agar bijak dalam bermedia sosial. Setiap tindakan digital memiliki konsekuensi hukum, tegas Inspektur Polisi Ronald Yudi Putra. Kasus ini menjadi cermin penting bagi publik bahwa media sosial bukan ruang bebas tanpa batas. Menyebarkan informasi pribadi tanpa dasar, apalagi dengan niat menjatuhkan martabat seseorang, merupakan bentuk kejahatan digital yang dapat berujung pidana. Di tengah derasnya arus informasi, verifikasi dan etika menjadi benteng terakhir akal sehat publik. Kebebasan berekspresi seharusnya digunakan untuk membangun kebenaran, bukan menghancurkan kehormatan orang lain. Kontributor Jejak Digital News, Melki Koslo Nasution melaporkan.